Tidak juga soal perawatan pestisida saja, Iya. tidak juga soal tanah. Oke, alhamdulillah hari ini kita kedatangan lagi ya narasumber sebelumnya, Bang Z. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Alek. Sehat Om? Alhamdulillah rabbil alamin, harus sehat, Allah. optimis dan optimis. Selalu ya, auranya selalu kelihatan positif Om. Amin. Amin, amin, alhamdulillah. Ya. Gini Om, Ya, jadi di video kita sebelumnya yang Ya. kita bahas nih, ya. alhamdulillah responnya Om sangat luar biasa dan terima kasih banyak kepada teman-teman sahabat petani yang begitu antusias Om. Ya, ya, betul, betul. Berbagai pertanyaan Ya. yang sangat-sangat luar biasa kalau menurut Alex sendiri. Ya, ya. Alhamdulillahnya ilmunya bermanfaat. Amin, 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 amin. Ada satu pertanyaan Om yang mungkin menurut Alex nih, wih cocok nih. Ya, Api ya. Om. Api pertanyaannya. Gini Om. Moga-moga jawabannya api juga. Ya, berharapnya Om. Amin. Berharap amin karena otomatis sangat bermanfaat untuk teman-teman di luar. Ya. Khususnya petani di Indonesia Om ya. Ya. Gini Om. Ya. Gimana sih Om caranya menaikkan pH tanah yang turun? Ya. Begitu juga sebaliknya Om. Ya. Bagaimana pH yang tinggi ini bisa kita stabilkan Om? Ya. Caranya itu seperti apa dan apa yang harus kita lakukan Om? Ya. Terima kasih atas respon dari pemirsa yang sudah mengamati, melihat dan membaca dengan berbagai proses yang kita lakukan kemarin. Timbul pertanyaan itu biasa. Tapi terima kasih juga buat yang sudah support. Pertanyaan tadi sebenarnya sering kita temukan lah. Bagaimana untuk menaikkan pH tanah gitu ya. Iya. Seandainya tanahnya asam. Bagaimana juga untuk menurunkan pH tanah yang basah. Artinya di atas dari 7. Kalau tanah asam, di beberapa platform media dan literatur juga menyarankan, pertama sekali tentu tanah asam itu perlu dinaikkan ke kategori 6-7 pH-nya. pH-nya Om ya? Ya biasa diberikan adalah kapur dolomit. Kapur dolomit? Iya, dolomit yang punya kandungan CaCO3 atau kalsium karbonat. Ada juga magnesium oksida atau magnesium karbonat. Biasa seperti itu. Sederhana saja. Kemudian untuk menurunkan pH, pemberian banyak sulfur sebenarnya. Sepemahaman kita ya. Tapi sejauh yang pemahaman saya belum menemukan tanah di atas 7, Mas. Selalu asam. Sekarang Om? Di atas 7 belum saya temukan itu pH. Jujur, saya belum menemukan tanah itu di atas 7 atau basah. Selalu saya ukur pH tanah itu berada di bawah 5, 4,5, 5,5, 6, 6,5 ada juga. Berarti rata-rata asam Om ya? Asam kebanyakan tanah kita, Mas. Maka perlunya pemberian kalsium karbonat, magnesium karbonat gitu, Mas. Itu dari saya, sepemahaman saya. Jadi mohon maaf, saya juga pelaku. Jadi ada beberapa informasi yang saya dengar itu teori. Ya teorinya memang gitu. Dan aplikasinya memang harus seperti itu juga. Seperti itu ya. Begini Om, perlakuan kapurnya atau kapur dolomit Om. Iya. Untuk satu bal plastik, idealnya tuh berapa Om? Iya. Sebenarnya kalau dalam kategori range pemberian kapur, dolomit dalam 1 hektar itu kan sampai 2,5 hektar dan sebagainya. Seandainya kita punya tabel kondisi tanah, ada tabel tanahnya lempung berpasir, liat berpasir, dan lain sebagainya. Nanti ada pH 4 ke 5, 5 ke 6, atau 3 ke 4. Itu ada ukuran tabelnya, Mas. Oh, berarti itu ada Om ya? Ada itu. Silahkan lihat di media sosial atau di platform atau di referensi apapun, itu ada. Tapi kalau kita perkecil dalam kondisi luasan 1 bal musa yang 10 kilo, itu estimasi lebih kurang 3-5 karung. Artinya 1 meter persegi itu kita bisa berikan 0,6 kilo dolomit. 0,6 kilo dolomit kali panjangnya musa itu berapa? Contohnya gini Om. Kalau di sini nih di Alan Panjang itu rata-rata kan umumnya memakai bidang plastik lebar 120 atau 1 meter 20 cm. Itu
menganalogikannya berapa karung sih Om? Ya. Kalau mengingat luasan, Iya. kan kita mudah saja lebar kali panjang. Oke. Panjang kali lebar. Kalau dia 1,2 lebar musa, panjangnya berapa dulu? Kan itu luasan lahan yang tertutup oleh musa. 1,2 kali berapa panjang musa. Itulah yang akan ditutup oleh musa. Itulah nanti akan kita berikan pengapuran. Dolomit. Berarti taruhlah Om, dalam satu balas plastik 10 kilo tuh Ya. 450 meter Yes. persegi. Meter persegi. Iya, meter persegi. Kalikan aja 0,6. Oh, berarti itu berkisar cuma paling banyak 5 karung. Lebih kurang. Coba kita hitung. Oke. Coba kita hitung. Oke, belajar kita ngitungnya. Oke. 1,2. Sebentar. Ya. Kalkulator. 1,2. Ya. Ya. Lebar ya. Ha. Panjangnya berapa? Satu bal musa 10 kilo. Sekitar berapa ya? 350? Iya, 350. Coba 350 kali 1,2 kali 350. Ya. 420 kilo dolomit. Oh, berapa ketemu di situ? 420 kilo dolomit. Udah. Segitu kita berikan. Bagi 50 kalau seandainya dia menggunakan dolomit yang 50 kilo. Satu karung 50 kilo. Berarti sebenarnya sangat simpel Om ya? Iya. Ya. Simpel aja. Kalau untuk mencari rumusnya dan iya. Tapi kalau kita punya luasan 1 hektar, ya. Seperti yang saya bilang tadi, kita sebenarnya harus tahu dulu kondisi tanah. Apakah lempung, apakah berpasir, apakah liat, apakah debu, dan sebagainya. Nanti ada itu. Saya lupa angkanya, karena memang banyak kondisi tanah dan sebagainya. Itu butuh pemahaman yang lebih lah soal jumlah hasan per hektar. Tapi kalau bicara tentang per 1 bal dan sebagainya, sederhananya seperti itu aja Mas Bro. Oke. Berarti dengan cara seperti itu mungkin berarti tadi 1,2 ya kali 350 ya untuk 1 bal. Untuk 1 bal kalau tanahnya betul asam gitu. Gitu aja, Mas. Gitu aja Om ya. Iya. Terus kalau yang saya pH-nya terlalu tinggi Om? Ya. Jujur saya belum menemukan tanah yang iya ya. Karena hampir rata-rata tanah di sini asam Om ya. Iya, kebanyakan asam lah. Ada satu-satu yang kita temukan tanahnya di atas 6 pH-nya, tapi kebanyakan saya temukan di bawah 5 asam. Tapi saya belum menemukan di atas 7. Belum saya temukan. Oke. Nah, ya. Itu kira-kira pengaruhnya apa sih Om? Apakah karena kita terlalu berlebih menggunakan pupuk kimia? Tanah asam. Ya. Kalau tanah asam kan banyak faktor sebenarnya. Terkikisnya humus tanah, sering terjadi erosi gitu ya. Pertama, yang kedua sering kita melakukan pupuk kimia yang mohon maaf yang sifatnya juga banyak amoniaknya. Itu tanah jadi asam. Kemudian kita nggak mau pakai bahan organik. Kita nggak mau memakai bahan-bahan yang sudah terdekomposisi. Terdekomposisi itu artinya ibarat kompos yang sudah ada pengurai oleh mikroorganisme. Nggak mau kita. Maunya tanah yang tersedia aja kita urus. Ya itu salah satu tanah semakin asam, terdegradasi tanah. Memang idealnya dan seharusnya Om ya, seimbang Om ya. Harus seimbang, adil gitu ya. Ada pemberian kompos atau bahan organik yang sudah terurai, ya. Terus nanti baru diberikan unsur hara lewat pupuk tadi. Ada beberapa jenis pupuk lah. Jadi saya pikir ya pemberian pemberian organik atau bahan organik juga vital sebenarnya sekarang. Tapi dalam bentuk yang sudah kompos yang sudah matang ya. Sudah matang tentunya dengan berbagai macam merek Om ya. Benar, terserah. Yang penting intinya seperti yang sering-sering saya bilang, dia tidak berbau lagi. Kemudian dia tidak basah, artinya tidak berair. Kalau sudah seperti itu ya saya pikir akan menimbulkan aroma baru kalau seandainya dia basah, berair dan sebagainya. Intinya dia tidak bentuk berbau nyengat lagi gitu. Kemudian dia sebenarnya juga tidak dalam bentuk fisik asli gitu ya. Contoh, tai kambing atau kue ayam. Kue ayam itu kan sebenarnya bulat lah, atau inilah. Jadi pada saat dia sudah jadi kompos, dia bulatnya nggak ada lagi udah. Mungkin udah pecah, Om ya. Sudah terurai lah bahasa cara fisiknya. Itu juga salah satu pilihan gitu. Oh ya Om,
Cara membuat mikroorganisme yang baik di dalam tanah itu gimana sih, Om? Mungkin yang harus kita ingat adalah pertama pH tanah harus baik dulu. Tentu di Karena awal. mikroorganisme itu akan tumbuh, berkembang, dan berkoloni dia Ya. seandainya pH-nya berada di posisi 6-7. Kalau berada di bawah itu dia akan mati, punah, dan tidak produktif lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, ya harus kita berikan juga mikroorganisme dari luar. Ya. Artinya ada merek-merek dagang yang punya mikroorganisme, ya harus kita berikan ke dalam. Sebut saja M4. Salah satu lah ya. Salah satunya. Ya. Kemudian di sana kan tertulis ada Bacillus spp, Ya. ada Azobacter. Pokoknya mikroba pengurai, Lactobacillus ya. Lactobacillus salah Iya. satunya, Om ya. Kemudian Pseudomonas dan lain sebagainya. Artinya mikroba baik harus kita berikan untuk memperbanyak mikroorganisme dalam tanah. Kemudian kita harus jaga kelembapan tanah. Saya sudah bilang tadi, tanah terus lembab juga. Lembab ya, bukan berair ya. Iya. Tanah terus lembab. Nah, ini kemudian kurangi juga pemakaian pupuk kimia. Ada pengimbangnya gitu ya. Kalau sudah terlalu banyak pupuk kimia di dalam tanah ya saya pikir mikroorganisme tadi juga nggak tahan gitu ya di dalam tanah, akan panas, akan ini dan sebagainya. Makanya ada keseimbangan lah dengan pemberian organik juga seperti itu. Yang kompos juga seperti itu. Membuat semakin berkembangnya mikroorganisme baik di dalam tanah. Oke. Ya, Om, ngomong-ngomong kelembapan tanah, Om. Ya. Sekarang kan di sini di Alan Panjang itu kan lagi musim kemarau, Om. Ya. Gimana sih, Om, cara yang idealnya yang tepat tuh supaya tanah itu tetap lembab? Ya. Apa sih yang perlu kita lakukan, Om? Sepemahaman saya, sesama kita pernah berkebun, berbudidaya ya, memang harus banyak memberikan kompos ke dalam tanah. Agar apa? Kalau kompos itu dia mampu menyerap air, menyimpan air, ya kan, semakin banyak kita atau bahan-bahan organik harus banyak kita berikan ke tanah agar pada saat dia ada kelembapan dia bisa bertahan gitu. Kelembapan itu biasa dijaga. Tapi kalau kita mau berikan ibaratnya seperti bahan-bahan lain, seperti kokopit namanya, cuman susah mencarinya. Kemudian ada juga orang bilang bisa diberikan juga apa namanya? Kalau sejenis asam umat itu gimana, Om? Asam umat bisa. Iya kan? Asam umat bisa juga untuk menahan gitu ya. Unsur-unsur hara bisa dia seperti itu. Tapi yang alami yang maksud saya, alami yang ini yang kita berikan harus banyak kompos. Kokopit juga, cuman masalahnya ketersediaan bahan bakunya yang susah. Biocat juga seperti itu. Pembakaran bahan kayu atau bahan organik yang tidak maksimal gitu. Jadi sisanya ada bara-baranya, itu bisa juga menahan air. Abu-abu. Bahkan salah satu lagi kalau kita lihat beberapa petani-petani di Indonesia melakukan skala rumahan, dia pada saat mengolah tanah, dia memasukkan sabuk kelapa ke dalam tanah. Oh iya, ada juga tuh sabut kelapa. Terus apa? Kokopit. Jadi ini kokopit itu bahasa apa nih? Ya. Apa tuh loh? Jadi sabut kelapa. Iya, sabut kelapa. Contoh, pada saat kita pernah gali tanah, gali tanah lah, gali pondasi, kita menemukan sabuk basah nggak itu kalau dalam tanah? Iya. Dia nyimpan air. Ada beberapa lokasi skala rumahan di Indonesia ini, kita udah lihat beberapa videonya, itu memang terjadi sebenarnya. Tapi dengan skala luasan, saya pikir itu kita pikir ulang lah. Cuman memperbanyak bahan organik saja ke dalam tanah. Untuk media ya kita bicara. Iya, untuk media. Terus Om, ya, perbandingan nih Om, antara pupuk kompos dan pupuk kimia perbal, yang benar, yang idealnya berapa Om? Wah, ini loh. Taruh gini. Gimana? Yang biasanya ini selalu saya aplikasikan. Aku pakai pupuk tuh perbal 40 kilo Om. Kimia. Terus komposnya mungkin 1 karung 50 kilo. Gimana Om menurut sampean? Pertama kita amati dulu kondisi tanah ya. Iya. Kalau tanahnya kering, saya lebih menyarankan di lokasi saya juga seperti itu, bahan organik lebih banyak kita berikan dulu. Kalau tanah kita kering ya, lagi kita berbudidaya menanam itu di lokasi tanah yang miring,
tegalan, bukan di tempat yang datar atau orang bilang sawah dan sebagainya. Saya lebih menyarankan lebih banyak pemberian bahan organik atau kompos ketimbang jumlahnya pupuk kimia dulu ya. Tahap awal nih. Yang penting medianya dulu kita perbaiki. Kalau tanahnya kering, kita lebih banyak memberikan kompos atau bahan organik ke sana. Jadi apa? Untuk memperbaiki media lagi, Mas. Kalau dibuat perbandingan, secara volume tentu lebih banyak kita memberikan kompos atau bahan organik ketimbang pupuk kimia. Iya. Karena pupuk kompos juga punya keterbatasan. Iya. Terpaksa apa? Dia tidak mampu menyediakan unsur yang pada saat dibutuhkan tanaman, kalium tinggi pada fase generatif. Kompos nggak mampu. Makanya apa? Perlu pemberian pupuk kimia yang punya kalium lebih tinggi. Pemberian kalsium untuk fase vegetatif dan generatif, kompos nggak ada yang punya kemampuan bertahan untuk memperbesar, untuk menguatkan dinding sel dalam kompos. Tapi dia bekerja dari awal kompos untuk perbaikan media tanam, penyedia mikroorganisme tadi, menggemburkan tanah, rumah bagi mikroorganisme. Agar apa? Nutrisi yang kita berikan, unsur hara yang kita berikan lewat pupuk ini, ya bisa terserap dengan baik oleh tanaman. Iya. Bener nggak nih Om? Berarti posisinya adalah, kalau secara komposisi banyaknya, tentu lebih banyak bahan organik dan kompos. Iya. Tapi dia tidak akan bisa totally membuat produksi menjadi baik karena ada keterbatasan di kompos ini. Karena tetap butuh kimia yang punya kandungan ini, kandungan itu. Tapi menurut sampai nih Om, bener nggak nih Om? Ya. Ini kalau yang telah praktekin sendiri ya, Ya. Di awal aku pakai kompos tuh 250 kilo untuk satu bal. Oke. Karena aku pakai kompos yang seperti yang selalu Om saranin. Iya. Sudah dalam bentuk kompos ya? Iya, yang sudah matang. Ya. 250 kilo per bal. Ya. Di awal Om. Oke. Terus aku pakai dasaran tuh sekitar 30 kilo. Ya. Ideal nggak Om? Dasaran tadi berarti pupuk kimia? Iya. Oke. Kalau bicara tentang kompos, 1 meter persegi itu sebenarnya 1 kilo pun nggak masalah. 1 meter. Kalau kita bilang tadi sampai 450 kilo, 450 meter persegi, meter panjangnya, iya. Ya sudah 1 kilo kita tambah kompos dalam 1 meter persegi, 1 kilo nggak apa-apa juga. Semakin baik kita memperbaiki media dulu, Mas. Media dulu lebih banyak kita berikan bahan organik dan kompos-kompos. Jadi lebih banyak nggak apa-apa gitu loh. Malah lebih bagus Om, ya. Intinya yang penting syarat menjadi kompos itu yang penting kita pahami dulu. Iya. Dia tidak berbau, fisiknya juga sudah tidak tentu lagi apakah ini tai dari kambing yang bulat, tadi nggak ada bulatnya lagi udah pecah dan sebagainya. Dan dia tidak basah, tidak berair, tapi ada kelembapan. Gitu. Itu intinya menurut saya. Perbaiki dulu media, baik bahan organik gitu. Siap. Itu yang penting juga menjadi perhatian kita, bahwa media tanam itu adalah skala penting dan utama loh sekarang. Sering kita bilang dalam sebuah diskusi dan sebagainya, kita itu mau berinvestasi, perbaiki dulu media tanam. Sekarang nggak ada cerita suhu, nggak ada cerita guru, nggak ada. Semuanya butuh proses ya. Iya. Semuanya butuh belajar. Jangan salah, suhu pernah jatuh, Iya. guru pernah jatuh dan sebagainya. Sekarang terus cari ilmu, terus cari terus. Terus berinovasi Om. Terus berinovasi. Intinya perbaiki media tanam. Itu menurut saya. Gagal coba lagi. Tapi pasti akan menemukan keberhasilan. Tapi kalau gagal kita mundur, ya sudah, berarti kita nggak dapat pelajaran dari situ. Berarti kita kalah sebelum bertempur. Yeah. Menurut saya itu yang penting, Mas Alek. Saya yakin dan percaya para petani-petani yang milenial atau petani yang 2000-an ke atas gitu, yang udah ini Gen Z dan sebagainya, saya pikir mereka sudah banyak mencari inovasi-inovasi. Ya, cuman saja perlu dipelajari kembali, tidak media tanam itu loh, terlalu kurang memperhatikan media tanam gitu maksud saya. Karena mereka sudah berbondong-bondong ikut bertani, ikut berusaha tani, berbudidaya, tapi sering juga melupakan media tanam. Satu contoh, tanah yang dia pakai itu punya kakeknya dulu, punya neneknya dulu, punya paman dan sebagainya. Pada masa dulu sudah dipakai pupuk kimia.
Nggak terhitung lagi jumlah kimia yang diberikan. Jor-joran. Sekarang mereka pakai, semangat ada. Tapi alangkah lebih baiknya juga kita mulai perhatikan tanahnya. Kebanyakan tanah itu asam. Belajarlah kita untuk mengamati apakah tanah ini perlu pemberian kapur atau lomi dan sebagainya. Perlu penambahan mikroorganisme baik. Perlu menjaga agar pemberian pupuk kimia itu jangan berlebihan. Sesuaikan dengan fasenya. Seperti itu menurut saya yang perlu kita perhatikan gitu sekarang ya. Iya. Kita nggak tahu seperti yang saya bilang 2-3 tahun ke depan itu Apa yang kalau akan kita terjadi? lebih banyak memberikan kimia terus ke dalam tanah, ada kecenderungan nanti tanah itu menjadi kritis. Asamnya susah dihilangkan atau dikembalikan ke arah yang lebih netral gitu. Oke. Semakin asam tanahnya gitu. Jadi perlu dari sekarang dan dini ini kita perbaiki. Agar apa? Agar posisi media tanam itu semakin baik. Iya. 2-3 tahun ke depan. Mudah-mudahan Om ya. Amin. Amin. Kadang gini Om, Ya. ada juga nih pola pikir petani nih. Ya. Tanaman kurang bagus, Ya. tinggal tambah pupuk ini aja udah pasti bakalan bagus. Ya. Pola pikir yang seperti itu tuh menurut sampean gimana? Menurut saya perlu diidentifikasi kembali. Bahasanya adalah nggak melulu tanaman kurang bagus itu nggak melulu hanya gara-gara pupuk. Ya. Harus nambah pupuk nggak juga. Bisa jadi awalnya gara-gara genetik bibit yang kita pakai itu nggak baik. Banyak faktor berarti Om. Banyak faktor. Jadi jangan langsung mengambil kesimpulan tambah pupuk nanti akan enggak juga. Bahkan ditambah pupuk pun tanaman mati kadang-kadang. Iya, ada Om. Layu. Iya, benar-benar. Iya. Ada Om. Iya. Jadi kayak gini kan? Ya. Wah, kerdil, Ya. daunnya kuning, Ah. tambah NPK yang berapa, pokoknya Ya. unsur daunnya tinggi, Ya. hajar. Ya. Tatanya 3 hari kemudian surut. Yaitu banyak faktor sebenarnya. Jangan langsung mengambil kesimpulan tanaman yang kurang baik itu, kurang pertumbuhannya itu, langsung dikasih pupuk enggak juga. Kita mengidentifikasi kembali, saya beli benihnya, ngambil bibitnya, seleksinya, cocok nggak? Asal-asalan nggak saya ngambil? Ya. Tanah yang saya pakai kemarin ini, saya ngitung asam basahkah tanah saya? Ngukur pH nggak saya? Iya. Jadi jangan mudah saja, seperti Mas Alek bilang, ya contohnya sudah Mas Alek temukan ya, tanaman kerdil dan sebagainya langsung nambah buah, ya akhirnya tambah surut. Gitu. Banyak Om kayak Banyak. gitu, Om. Banyak Om ya. Tapi tanaman menunjukkan gejala defisiensi, Ya. bisa kita bantu pemberian nutrisi. Contoh, nitrogen, fosfat, kalium dikategorikan unsur hara makroprimer. Oke. Defisiensinya mudah dilihat saja, 1/4 daun ke bawah kalau di tanaman cabai atau tanaman tomat. Kalau warna ungu dia daunnya, salah satu berarti defisiensi fosfat. Kalau pinggir-pinggir daunnya seperti klorosis atau terbakar, itu kalium. Kalau dia melihat pertumbuhan daunnya dari 1/4 daun ke bawah itu, tipis daunnya, hijaunya biasa saja, berarti defisiensi N. Artinya unsur hara makroprimer bisa kita amati 1/4 dari pertumbuhan daun itu ke bawah, pertumbuhan tanaman itu ke bawah. Kan bisa kita bantu berarti. Iya. Oke, berarti fosfat, kita harus mencari pupuk fosfat yang jenis-jenis apa gitu ya, kita masukkan. Atau berarti kalium udah duluan defisiensi, kita berikan kalium. Baik itu pengecoran, baik itu penyemprotan atau foliar atau spray. Gitu. Seperti itu, Mas. Iya. Jadi kesimpulan ya jangan langsung mengambil kesimpulan ini hanya penambahan pupuk nanti. Berarti Tapi tanaman bisa menunjukkan bahwa dia ada kekurangan, bisa kita amati Om ya. Ya. Daunnya menguning, apa nih yang harus kita tambah? Ya, daun yang kuning, daun tulangnya hijau tapi dagingnya yang kuning, apa yang perlu kita tambah? Iya. Kemudian dalam bunga bawang, dalam bunga cabai ini bunganya rontok dan sebagainya. Berarti ada defisiensi ini gitu. Tinggal kita tambah. Gitu. Siap. Nah Om, Ya. kira-kira menurut sampean Ya. kesalahan kita sebagai petani, Ya. kesalahan terbesar apa sih Om yang dilakukan petani itu dalam menentukan unsur hara yang benar Om? Dalam menentukan pemberian unsur hara ya. Iya. Menurut saya lebih kepada tidak tepatnya pemberian pada fase-fase tanaman. Oke. Pada saat fase vegetatif, Ya. mulai tumbuh sampai dia awal berbunga atau sebelum itu kan fase vegetatif. Setelah dia muncul bunga dan sebagainya di tanaman cabai, tomat, kentang dan sebagainya, itu fase vegetatif.
kesalahan menurut saya, orang hanya sama memberikan pupuk pertama dengan pupuk susulan fase generatif. Iya, iya, iya. Seharusnya fase generatif itu sudah membutuhkan energi yang berbeda dengan fase vegetatif. Awal tadi. Iya. Tapi kebanyakan masih pupuk yang sama atau unsur hara yang sama diberikan di fase generatif. Sehingganya mohon maaf sehingga kita menemukan tomat itu dia rontok bunga, pecah buah. Ya kan? Sehingga lebih mengambil kesimpulan ini faktor alam. Ini faktor bela gitu ya. Tapi juga kalau dari sisi manusia ada ketidaktepatan pemakaian unsur hara atau pupuk yang kita berikan dari fase vegetatif dan generatif. Seharusnya ada yang kita lebihkan di fase generatif ya. Bahkan kita utamakan juga dia di fase generatif. Seperti itu, Mas. Kalau di fase vegetatif, Om, ya. Om lebih merekomendasikan contoh ya. untuk tanaman bawang merah. Oke. Karena mayoritas di lahan panjang kan bawang merah, Om. Benar. Idealnya pupuknya apa saja, Om? Saya lebih menyarankan ada NPK seimbang saja. NPK seimbang. Oke. Plus ada fosfat nanti. Ya. Sudah tambah dengan kalsium, magnesium. Kalsium dan magnesium. Ya. Itu di fase vegetatif. Tentu berbeda di fase generatif. Di generatif, saya lebih menyarankan NPK majemuk dengan kalium yang lebih. NPK majemuk atau NPK yang dengan kalium yang berlebih, yang mendominasi, tambah kalium-kalium lainnya, tambah dengan kalsium, magnesium, udah menurut saya. Berarti itu sebenarnya simple loh. Simple aja. Yang penting kan kecukupan unsur hara. Nitrogen, fosfat, kalium, kalsium, magnesium, sulfur, itu kategori unsur hara makro, primer, dan sekunder. Tapi kebanyakan memang benar sih Om, kata si Om sih. Ya. Di fase vegetatif berbeda pengaplikasiannya dengan fase generatif dan banyak terbalik pengaplikasiannya. Ya. Rata-rata memang seperti itu, Om. Cari NPK seimbang di fase vegetatif, tambah fosfat, tambah magnesium, kalsium. Setelah di fase generatif awal, baru kita masukkan NPK dengan kalium yang lebih tinggi, kemudian tambah dengan kalium, baik itu kalsium sulfat atau kalsium klor dan sebagainya, silakan. Kalau tanahnya tanah yang agak berair atau tanahnya agak lembab, tanah sawah, kemudian tambah dengan kalsium magnesium. Terus ada lagi nanti fase generatif, nanti ada foliar lagi dengan kalium, foliar juga dengan kalsium. Ya, menurut saya di situ posisi. Yang penting cukupkan 4 sehat 5 sempurnanya. Dari sisi pengamatan dan aplikasi yang kita lakukan selama ini dan pengamatan kita di beberapa lokasi, seperti itu terjadi. Nanti tinggal volumenya saja ditambah-tambah dan dilebihkan di fase ini. Kalium lebih diutamakan di fase generatif, untuk besar umbi dan sebagainya. Tinggal kita aja meramu nanti gitu masalahnya. Oke, siap. Ya. Terakhir nih Om. Ya. Seandainya nih Om, tanaman itu bisa berbicara, bisa menyampaikan keinginan tanaman. Kira-kira apa sih Om yang bakalan mereka sampaikan ke kita sebagai petani, sebagai tuannya yang merawat mereka nih? Iya, betul. Kira-kira apa nih Om? Udah jelas-jelas nih, aku kekurangan ini nih, kenapa kamu kasih ini? Iya, benar. Jadi seperti yang saya sampaikan awal tadi, mungkin sudah saya dului ya. Wah gini, tanaman itu tidak bisa bicara, tapi dia bisa melihatkan ke tuannya bahwa saya itu kekurangan ini. Cara dia berbicara seperti itu, Mas. Kerontokan atau pecah yang terjadi di tubuh tanaman itu dia menunjukkan bahwa dia dapat defisiensi kalsium. Kekurangan kalsium. Bahwa saya merasa fosfat saya kurang, ini loh saya tunjukkan di daun tomat itu warna ungu pinggirnya. Ungu loh warna daun. Bahwa saya tidak naik pertumbuhan saya tunjukkan loh ke tuan saya bahwa saya ada defisiensi nitrogen. Atau daun saya hanya tipis-tipis biasa saja, N-nya atau hijaunya, saya N loh Tuan. Ayo bantu saya dengan N tambahan. Kemudian buahnya kurang, terjadi di situ, kurang maksimal buahnya, berarti dia menunjukkan, Tuan, tambah ya kalium saya, kuatkan agar buah ini kokoh dengan kalsium Tuan. Ya dia bicaranya seperti itu. Hanya kita aja yang lebih arif bijaksana, ini berarti bunga rontok, berarti kurang kalsium. Ya sudah, dia kan menunjukkan dia nggak akan bicara. Tinggal tuannya saja menganalisa
apa yang terjadi di tanaman saya. Apa yang dibutuhkan tanamannya? Contoh di sawit. Sawit juga seperti itu. Ah, Ada sawit yang seperti piramid gitu ya. iya. Kecil dia. Berarti dia menunjukkan, Tuan, saya defisiensi fosfat loh, Tuan. Ayo, tambah. ada Om. Aku kan kampungku di Dharmasraya. Nah, Sering pulang. oke. Akhir-akhir ini pulang kan. Terus ada tuh masih di umur berapa ya? Kisaran tinggiku lah. Ya. Mungkin kisaran 4 tahun. 4 tahun. Piramid Om. Udah mulai piramid ya. Daunnya kuning. Jadi kalau dari fisik dulu, berarti dia udah menunjukkan fosfat saya udah kurang nih, Tuan. Kemudian kalau kuning, lihat dulu kuningnya. Ya. Kalau totol-totol berarti dalam sirip dalam helaian lidinya ini ada dagingnya itu totol kuning-kuning itu kalium. Tapi kalau daunnya dagingnya ini kuning tapi tulangnya hijau, itu magnesium. Kekurangan magnesium. Artinya tanaman itu ngasih tahu ke kita bahwa dia merasa bilang perbaiki saya loh Tuan. Caranya dia nggak ngomong tapi ini loh bentuknya saya seperti ini. Menandakan seperti itu. Menandakan seperti itu. Berarti tentu Om ya, berarti pengontrolan tetap selalu dikontrol Om ya? Iya selalu dikontrol Mas. Apapun yang terjadi di tanaman kita. Ya salah satunya itu ya. Kalau pengennya bunganya bagus ya kasih kalsium. Ya. Kalau buahnya kurang sehat ya kaliumnya ditambah. Ya betul. Gitu Om ya. Ya. Oke Om, dari obrolan singkat tadi Om, kesimpulan secara keseluruhan Om. Ya. Mungkin perlu menjadi perhatian kita semua bahwa faktor-faktor produksi itu tidak hanya soal nutrisi atau unsur hara, tidak juga soal perawatan pestisida saja, tidak juga soal tanah. Artinya adalah semuanya terakumulasi dalam sebuah lingkaran yang sama-sama besar, sama bulat. Kalau kecil-kecil juga semua gitu. Artinya adalah semuanya komponen itu punya keterkaitan. Faktor produksi ya. Jadi terjadi ini kita harus menelaah balik. Jadi jangan mudah ngambil kesimpulan. Kalau faktor ini adalah faktor A, faktor B, faktor C. Tidak semudah itu gitu. Jadi cerdaslah petani kita bahwa produksi itu terjadi berhasil, tinggi produksinya, faktornya pasti banyak. Jadi jangan mudah satu oknum atau satu objek saja kita mengambil kesimpulan ini gara-gara pestisida ini gara-gara pupuk ini gitu loh. Jadi memang harus kita pelajari semuanya. Gitu. Itu saja. Kemudian saya juga selalu menyampaikan ini adalah bentuk kepedulian kita sebagai pemerhati dan pelaku di dunia pertanian. Benar. Gitu ya. Silakan ini diambil manfaatnya, silakan. Tapi kalau nggak usah perdebatkan lah ya. Silakan itu dipakai, silakan. Kalau enggak ya monggo juga nggak apa-apa. Karena kita berdiskusi ya, tidak menggurui ya. Sama-sama belajar. Sama-sama belajar, terus belajar. Gitu. Terus. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Amin mudah-mudahan. Oke Om, terima kasih banyak. Sama-sama Mas Alek. Mudah-mudahan selalu sukses. Amin. Saya juga berharap seperti itu. Amin. Selalu bisa berbagi informasi bersama kawan-kawan. Siap Om. Terima kasih banyak.